Halo Sobat Arvegatu, selamat datang di konten episode perdana BSA. Sebelum itu, perkenalkan saya Syera Rania yang akan menemani teman-teman semua di episode perdana BSA kali ini. Nah teman-teman, sebelum itu Syera hari ini nggak sendiri karena Syera ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Ratu. Halo Syera. Halo Mbak Ratu, tepuk tangan dulu dong. Nah, Mbak Ratu ini dulu juga alumni SMA Negeri 4 Kota Malang yang sekarang sudah kelas 10 ya Kak ya? Iya benar. Sudah kelas 10 dan dulu adalah mantan ketua OSIS SMA Negeri 4 Kota Malang. Iya. Dan narasumber kita yang kedua ada Maheswara selaku ketua OSIS periode 2022-2023. Tepuk tangan dulu dong. Nah Sobat Arvegatu, sebelum itu Syara mau jelasin dulu nih apa sih BSA itu? BSA adalah program yang dijalankan oleh OSIS, di mana BSA adalah singkatan dari Bincang Santai Arvegatu. Di sini kita akan mengundang berbagai narasumber untuk mencari berbagai informasi juga gitu. Paham ya Mbak Ratu ya? Iya paham. Nah gimana nih kabarnya Mbak Ratu? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik aja. Kalau Mahes gimana? Untuk saat ini baik-baik aja. Oh, untuk saat ini baik-baik saja ya. Kita nggak tahu depannya. Bener. Oh, kita nggak tahu ke depannya. Boleh. Nah, sebelum kita memulai ke sesi tanya jawabnya nih ya, kita bincang-bincang santai. Syara ada yel-yel nih buat BSA. Oh iya. Ada. Jadi setiap episodenya BSA akan selalu ada yel-yel ini. Okay. Jadi kalau misalnya Syara bilang BSA, jawabnya bincang santai Arvegatu. Oke. Gitu. Bisa ya? Iya, bisa. Coba. Nanti kru juga harus ikutan loh ya. Lemes banget, tapi nggak apa-apa. Oke, coba dulu ya. BSA Bincang Santai Arvegatu. Lagi ya, yang bisa semangat dulu. BSA Bincang Santai Arvegatu. Oke, tepuk tangan dong. Ini mengurangi suasana tegang ya, supaya nggak terlalu formal banget gitu. Oke, tadi kan Mbak Rata alhamdulillah kabarnya baik ya, Mas Syara juga. Sekarang boleh dong Syara tanya-tanya dulu nih. Siapa tahu sobat-sobat Arvegatu ini sudah benar-benar penasaran gitu tentang gimana sih kisah seorang mantan ketua OSIS dan juga ketua OSIS yang sekarang berdiri sendiri, berjuang sendiri ya. Kalau kemarin kalau nggak salah ikut lomba literasi ya Kak ya? Iya betul. Gimana perasaannya gitu? Seneng sih iya. Tegangnya juga ada. Oh gitu ya, bebannya juga ada. Kalau dulu waktu masa pandemi ada nggak tuh lomba-lomba literasi gitu? Untuk dulu itu mungkin tidak ada ya, karena ya pandemi pandemi kayak semua di lockdown dan ya nggak ada lomba-lomba kayak gitu deh. Oh ya, sebelum itu Syara lupa memberitahu teman-teman kalau Kak Ratu ini adalah mantan ketua OSIS periode tahun 2020. Iya, 2020-2021. Jadi itu benar-benar masa di lockdown, jadi nggak ada yang boleh keluar, nggak sekolah ya, di rumah aja. 2 tahun loh ya. Itu luar biasa banget sih. Gimana perasaannya waktu Mbak Ratu ini tahu kalau jadi ketua OSIS, tapi waktu masa corona, masa pandemi gitu? Seneng sih iya, seneng banget sih malah. Tapi kayak ngapain gitu. Iya, karena kan semuanya juga ditutup ya, sekolah ditutup, bener. nggak boleh ngadain event apapun. Bener. Iya sih, itu perasaannya benar-benar mengganggu banget. Kalau Maheswara nih gimana? Jadi ketua OSIS periode tahun yang benar-benar enak banget. Iya, udah nggak pandemi, jadi kayak bisa melakukan semua event. Apalagi program ini, bisa melakukan program ini. Kalau dulu kan nggak ada ya. Iya benar. Aduh, Ya kasihan Allah. banget sih. Gimana? Kalau sekarang sih ya kan new normal nih. Ya, Semua kegiatan itu bisa dilakukan di luar rumah ya. Tapi beban beratnya itu sekarang itu beda sama yang tahun lalu. Oh, kenapa tuh? Tahun lalu kan kegiatannya nggak susah-susah amat gitu ya. Saya lihat juga amati ya bisa dijalani dengan baik. Oh iya. Tapi untuk sekarang itu semuanya serba banyak kegiatannya. Semuanya serba banyak karena apalagi fasilitasnya makin banyak gitu Iya, ya dari betul, sekolah ya. betul. Kira-kira program apa nih yang lagi benar-benar difokusin sama Maheswara? Yang lagi difokusin nih untuk sekarang Fastavalia. Fastavalia. Mbak Ratu juga ikut kan tahun lalu Fastavalia? Iya, ikut juga. Ya, Mbak Ratu ini adalah anggota band musik yaitu Yunoya. Iya, benar. Aku tuh suka banget sama Yunoya karena kayak Yunoya tuh luar biasa banget. Dan waktu itu Mbak Ratu ini juga nge-MC sama Syara waktu Fastavalia. Luar biasa sekali. Oke, Mbak Ratu gimana sih perasaannya waktu Mbak Ratu ini
ingat kalau misalnya itu waktu masa pandemi, sedangkan Mbak Ratu ini punya keinginan untuk melakukan suatu event gitu. Dulu itu sempat pingin ya kayak buat event yang kayak sekarang gitu kan. Tapi dulu tuh banyak kendalanya. Salah satunya itu fasilitasnya. Oh, Iya, fasilitas. kita iya, benar. nggak ada fasilitas. Dan yang kedua itu ya karena keadaan kan. Jadi kan kayak di rumah terus. Terus kan jadinya kayak kita itu saya sama pengurus OSIS yang lain tuh kayak bingung kita ini tahun ini ngapain gitu. Ngapain gitu. aja. Oh, gitu ya? Iya. Oke, sekarang pertanyaan buat keduanya nih. Kira-kira waktu masa pandemi itu ada nggak program yang dijalankan seperti yang dijalankan tahun ini oleh Mahasiswa? Mungkin nggak sebesar yang tahun ini ya, tapi dulu itu pernah yang bagiin kepada anak kurang mampu itu di aula. Jadi kita itu bagiin apa sih namanya kayak Sembako sedekah ya. ya, sembako gitu ke anak yang kurang mampu di sekolah. Tapi itu di siswa-siswa aja ya, siswa-siswa. Iya, siswa-siswa aja. SMP Negeri 4 Kota. Benar. Oke. Selain itu ada lagi nggak kayak mungkin pemilihan OSIS baru, pemilihan pengurus OSIS baru gitu Iya, ada? ada. Jadi dulu tuh ada pemilihan pengurus dan anggota OSIS baru. Dan itu dilakukan secara daring juga. Daring juga. Iya, Google benar. Meet ya? Iya, Google Meet. Google Meet. Jadi kita melalui tes wawancara itu di Google Meet. Sesama pengurus OSIS itu tuh kita kayak berdiskusi gimana caranya kayak bisa memilih kalau meskipun lewat daring gitu. Oh gitu ya. Akhirnya dapat. Dapat. Tapi ya Gimana nih menurut kakak kinerja dari pengurus OSIS setelah pandemi itu gimana? mungkin setelah tahunku itu juga masih pandemi ya, masih pandemi kayak 50% gitu. Ya. Menurutku udah oke sih, meskipun nggak jauh beda dari aku gitu. Kalau Mas gimana nih? Apa tuh? Oh, nggak ingat pertanyaannya ya? Nggak apa-apa. Kira-kira program OSIS yang benar-benar terkenang banget di tahun ini apa? Kan ini udah hampir kemarin udah akhir tahun kan, sekarang udah 2023. Kira-kira ada nggak memori di tahun lalu program OSIS yang benar-benar Mahas itu jalankan sendiri, mikir sendiri, nyiapin semuanya sendiri gitu, ada nggak? Wah, kalau itu sih hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada ya. Soalnya kan OSIS itu harus sama-sama terus, Gitu. kerja sama terus gitu. Waktu Mahasiswa ini masih menjadi pengurus OSIS, bukan ketua OSIS, Ya. apakah ada kayak sesuatu yang mengganjal gitu di hati? Karena kan Mas ini tidak bisa kayak selalu mengetuai setiap kegiatan kan, jadi harus sang ketua OSIS yang mengketuai kegiatan tersebut. Ya. Gimana? Kira-kira ada nggak yang kayak ganjel? Aduh, kenapa sih nggak aku aja yang ngetuai gitu? Ada nggak kira-kira? Biasanya sih nggak ada ya. Soalnya setiap kegiatan juga ada segmentnya. Oh, Terus gitu. yang paling ganjal itu cuma satu, komunikasinya aja. Oh iya. Oh iya benar. Jadi komunikasinya itu nggak pernah ada gitu. Komunikasi tahun lalu ya berarti Iya, ya? betul. Tahun lalu, oh gitu. Ini pesan ya buat pengurus OSIS tahun lalu, Maheswara. Tulapan hal. Oke, karena tadi kan Syara sudah tanya ke Mbak Ratu gimana perasaannya jadi mantan ketua OSIS waktu pandemi. Kalau Maheswara gimana nih kira-kira perasaannya? Senang atau sedih karena terlalu banyak program atau gimana? Rasanya ya Ya. campur aduk sih. Campur aduk. Kenapa? Soalnya senengnya itu jadi ketua OSIS nih. Habis itu Tapi jadi banyak kepercayaan ya iya, dari banyak betul. guru ya. Banyak kepercayaannya, banyak bebannya juga. Terus biasanya tuh teman-teman, kan kamu ketua OSISnya, kan punya wewenang. Oh gitu. iya Oh, gitu. iya. Biasanya kan, aduh. Tapi ini- sebenarnya itu nggak relate Iya. ya. Iya, dalam bukan OSIS berarti nya. aku itu bisa nentuin seenaknya Iya gitu. sih. Tapi kalau misalnya ada ya beberapa ketua OSIS, we never know ya di sini atau mungkin di luar SMP Negeri 4 Kota Malang yang karena dia seorang ketua OSIS dia malah merasa aku adalah jabatan tertinggi di sekolah ini gitu loh. Aku bisa mengatur semua program, semua acara yang ada di sekolah ini. Kira-kira tanggapan dari Mbak Ratu dan Mas itu gimana? Apakah perasaan itu benar? Mungkin itu salah ya. Itu Salah ya? Nggak mungkin sih, itu emang salah. Karena OSIS itu kan punyanya sekolah, jadi kita itu harus membangun itu sama anggota-anggota yang lainnya. Jadi kita harus komunikasi dengan anggota lainnya, konsultasi ke guru pembina kita juga gitu. Kalau menurut Mas gimana? Kalau menurut aku sih ya,
itu salah banget. Salah Soalnya banget. menyalahi kekuasaan, menyalahi bener. kekuasaan Bener gitu ya? juga. menyalahi jabatan gitu. juga. Juga kan OSIS itu sebagai wadah ya, bukan sebagai penguasa. Bukan Oh, sebagai iya. penguasa. Benar. Padahal Setuju. kalau misalnya anggota OSIS ya, anggota OSIS itu kan seluruh SMP Negeri 4 Kota Malang kan anggota OSIS Iya, ya. betul. Kira-kira mereka tuh pasti kan punya pikiran kalau misalnya menjadi seorang ketua OSIS adalah jabatan tertinggi dan pasti bisa melakukan segalanya gitu. Dan pasti ada opini berbicara bahwa Mahes ini nggak kerja sama sekali. Mahes ini cuman mengetuai, mengatur, dan yang menjalankan itu cuman pengurusnya aja gitu. Bener nggak kira-kira? Dari Mbak Ratu dulu Oke, boleh. dari aku dulu ya. Terima kasih. Berarti itu menurutku Hmm? menurutku itu Aduh, baik. bentar ya, Aduh, bentar ya. tolong Tapi ya. aku tuh mau bicara, aku mau jawab bener itu kayak salah, mau jawab salah itu kayak bener gitu. gitu. Kayak itu setengah-setengah gitu. Emang kalau semisal ketua itu menurut aku itu nggak cuma memerintah doang ya. Kita juga memberikan solusi, memberikan masukan, memberikan saran untuk anggota-anggota kita agar bisa berjalan Lebih lancar iya, gitu ya? lebih lancar. Jadi nggak cuma ngetuai doang itu enggak. Kayak kita harus ya kita yang misal kita yang ngasih ide gitu, mereka yang ngejalanin gitu bisa. Oh, Tapi iya. harus ada saran-sarannya juga. Iya, paham. Iya. Jadi kayak ketua ini nggak cuman mengetuai Iya, aja, benar. tapi dia juga memberi ide, nanti pengurus yang lain yang mengembangkan Iya, gitu ya. benar gitu. Oh, iya. Kalau menurut Mahes gimana? Saya nih. Iya. Agak gimana ya? Agak takut nih menjawab. Ketua OSIS itu kan tanggung jawabnya itu besar. Besar banget. Juga setiap kegiatan itu yang bertanggung jawab ketua OSISnya. Nanti yang kena itu kalau salah ketua OSISnya juga. Ketua OSISnya juga Iya. ya. Berarti kan tanggung jawabnya besar tuh. Iya, banget. Nah berarti kan ketua OSIS kerja itu nggak apa-apa. Nggak kerja itu juga agak salah, agak bener juga. Iya. Soalnya kan apa ya, ada panitianya. Tapi kalau ketua OSIS yang mau ngebantu juga nggak apa-apa. Iya. Kayak Kak Ratu tadi kayak Oh yang iya, dibilang. benar. Ngasih solusi, ngasih saran, terus juga kalau ketua OSISnya itu ngasih ide nih kegiatan, dia juga harus yang Memberikan masukan juga iya, ya? betul. Iya. Nggak hanya mengetuai. Jadi pengurusnya juga ikut mengembangkan ide-ide yang diberikan oleh ketua OSIS ini. Iya, gitu. benar. Ya ngomong-ngomong soal OSIS nih ya, pasti kan kalau misalnya suatu organisasi itu akan mengadakan rapat. Oh iya. Ya, ada benar. rapat nih ya. Kita Iya. sekarang bicara soal rapat gitu. Kalau misalnya di zamannya Kak Ratu, itu rapatnya dilakukan secara daring atau bahkan nggak ada rapat? Dulu alhamdulillah masih ada rapat ya. Oh, masih ada? Kita itu masih ada rapat. Jadi dulu itu aku pas 50% itu masih menjabat, iya masih menjabat sebagai ketua OSIS. Dan itu aku rapatnya itu di ruang OSIS. Oh, di ruang Sekarang ada ruang OSIS. Ada, ya? sudah, Iya. sudah. Dulu itu aku yang bersihin sama teman-temanku. Oh, gitu? Yes, iya. Oh, jadi berarti Just itu kayak tertutup banget iya. ya? Dulu itu gudang dan itu kotor banget. Ya, I see. Sebelum jadi OSIS juga kan suka seliweran di situ Iya. kan. Terus kayak gelap, kotor, Iya, kotor banget. berserakan. Jadi angkatanku dulu itu yang bersihin itu. Jadi kita rapatnya di situ dan kadang juga kita itu rapatnya di via chat atau gitu. di Google Meet gitu. Oh gitu. Kalau misalnya Mayes gimana nih? Sekarang kan sudah new normal ya, jadi mungkin lebih gampang gitu. Tapi gini, kalau misalnya new normal ini kan kita rapatnya lebih enak ya, kita Iya, bisa betul. langsung tatap muka. Kira-kira ada nggak kayak kendala? Malah waktu tatap muka itu banyak pengurus OSIS yang nggak mau memberikan saran gitu karena malu, karena kan kita langsung tatap muka gini kan biasanya kita Oh, kalau iya. mau beri opini kan kita kayak takut salah ya Iya, iya, gitu, iya. takut nggak dianggap opini kita. Kira-kira gimana? Ada nggak? Pertanyaan pertama nih, enak nggak sih? Enak ya sebenarnya, soalnya tatap muka itu. Iya. Tapi yang pertanyaan kedua ya, banyak yang nggak mengaspirasikan opininya. Oh iya. Oh iya, benar-benar. Juga kan biasanya manusia itu lebih berani kalau nggak tatap muka ya. Oh iya benar. Via chat itu kan biasanya lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan Yes, opininya. yes. Karena kayak Kalau tatap muka media kan, sosial ya. Iya. Pertanyaan nih buat Kak Ratu. Oh, nih. buat aku, Iya. oke. Gitu-gitu ada nggak sih yang nggak nimbrung gitu? Oh dulu Iya. di via chat itu. Iya, Iya. apalagi kalau misalnya via chat itu kan banyak orang yang kayak misalnya cuman
baca doang Iya, atau betul. mungkin Iya, kayak ngerespon iya atau oke kak gitu kan ada. Untuk tahunku kemarin pengurus osisku itu alhamdulillah nggak ada, jadi Alhamdulillah aku ya. aktif. Beruntung Itu kan, banget. iya, Iya, itu kan betul banget. kayak pengurus intinya ya, pengurus kayak aku tuh mesti berdiskusi itu sama pengurus intiku. Nanti kalau misal di pengurus inti udah clear, jadi aku bagiin ke Yang anggota lain. yang lain, Oh, benar. gitu. Jadi pengurus intiku itu alhamdulillah Aktif ya? aktif benar. Jadi apalagi tuh temanku sendiri gitu loh, jadi lebih enak, lebih leluasa gitu. Oh gitu. Jadi Iya gitu, sih. biasanya bahas apaan sih? Itu biasanya tuh bahas kayak pertama itu kita itu banyak ngeluhnya ya mas ya, banyak ngeluhnya kayak Apalagi pandemi kan, jadi kayak Betul. aduh ini gimana ya, mau Iya. gini nggak bisa, mau Iya, gini iya, nggak bisa betul. gitu kan. Dulu itu sempat ada ide yang ya mau yang kita kerjakan, tapi itu nggak kesampaian ya gara-gara Kenapa? Apa tuh? kalau nggak salah dulu itu mau ngadain lomba-lomba gitu. Oh iya. Iya. Lomba tapi daring gitu Iya ya. benar, tapi Dana, enggak gitu, coy. iya. Terusan udah alhamdulillah sih aktif-aktif. Aktif tapi maksudnya dalam komunikasi Iya ya. benar. Jadi dulu itu komunikasinya Luar biasa. Bagus banget. 2020 dan 2021 berarti pengurus OSISnya itu benar-benar mengerti ya kondisi. Iya, Jadi mengerti kondisi aku banget. benar-benar kalau misalnya mau jadi pengurus OSIS berarti aku harus serius gitu. iya benar. Ini adalah jabatan luar biasa, terberuntung. Betul. Kalau misalnya Syara juga Mahes itu dulu juga pengurus OSIS Oh, kan. iya. Kita juga sempat jadi pengurus OSIS waktu sedikit lah ya masa pandemi, Iya, betul. beberapa 50%, 25% lah gitu. Itu kita juga melakukan rapat dengan cara Google Meet. Tapi Mbak Ratu ya, ini ada sesuatu yang kayak beda dengan zamannya Mbak Ratu. iya. Kalau waktu itu Syara dan Mahes ini Google Meet dengan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, bendara dan lain-lain, itu mereka yang nggak menyampaikan opini gitu. Jadi ketua OSIS ini hanya berbicara gimana menurut kalian, gimana. Kita memberikan opini, tapi malah pengurus inti tahun lalu itu malah mereka tidak mau memberikan sarannya. Jadi kayak oke, apa itu ya? Nggak apa lanjut ya. Iya. Itu malah mereka yang malah oke gitu doang. Oh, Jadi bukan hanya yang kayak nge-accept doang react, gitu ya. kayak bukan yang oh enggak, menurut aku dia malah lebih baik seperti ini, lebih baik seperti itu. Bahkan ada pengurus inti yang diem, jadi kameranya nggak dibuka, mic-nya nggak dibuka, dan kita sering melakukan rapat OSIS itu malam hari. Itu adalah sesuatu yang Itu- benar-benar salah menurut iya, aku. benar. Karena rapat OSIS itu kan pasti kita melakukan sesuatu yang mendiskusikan Iya, sesuatu yang benar. serius gitu kan. Kalau misalnya dilakukan malam hari itu ada kayak aduh gimana Iya, ya gitu. ngantuk-ngantuknya orang ya itu. Benar. Jadi kayak aduh, tapi karena dulu Syara sama Maes juga masih anggota yang new gitu ya, Oh, iya. new dalam organisasi, jadi kita kayak oh ya oke aja lah sebenarnya Iya, rapat itu pandemi 25% gini dilakukan Google Meet di mana aja kapan aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi malah sebenarnya itu salah ya kayak. Iya salah itu. Soalnya mengganggu jam istirahat kita juga. Terusan sebenarnya rapat OSIS ini dilakuin pas dia di sekolah itu kan, Iya. kita kan intra. Iya Iya, kan. Di sekolah Iya. itu mending enaknya sih dulu itu emang enaknya ketemu gitu. Kayak sekarang kalian kalau rapat pasti ketemu kan. Iya, betul. Nggak ada yang Mana aja. Gitu ya. Iya. Oh, gitu. Tapi ya itu tadi ya kayak kalau misalnya kita jadi ketua OSIS tuh pasti banyak banget bebannya Iya. gitu. Waktu pandemi bahkan waktu new normal juga pasti banyak gitu Banyak banget rintangannya. sih. Banyak banget ya kayak. banget ya Mas. Semangat. Semangat. Kira-kira ada nggak pertanyaan nih buat Mahes, buat Mbak Ratu buat Mahes gitu. Boleh. Kita bincangnya santai banget gitu loh. Santai banget. Apa tuh? Boleh. Mungkin Mbak Ratu dulu tanya ke Mahes. Mahes itu ini bukan pertanyaan ya, ini sebuah pujian. Oh, sebuah pujian ya. Makasih. Boleh lah sekali-sekali dipuji ya. Kayak keren sih, kayak di New normal. New normal ini dia jadi ketua OSIS yang bertanggung jawab lah, Yang aktif Segala- gitu iya, ya. bener itu kayak keren banget. Jadi kayak nggak, kan ada tuh ketua OSIS yang diem aja, kayak nggak berani. Dia tuh pingin menyampaikan sesuatu tapi nggak berani. Susah Kalau gitu Mahes ya. itu Kalau Mahes itu bener-bener iya, public speakingnya iya. bagus. bener. Jadi Oke, keren. kalau Mahes gimana? Boleh tanya ke Mbak Ratu. Pertanyaan nih. Atau pujian? Pertanyaan dong. Tanya. Punya- Di OSIS SMA ya? Iya, di SMA masih OSIS ya? Iya, masih OSIS Eh, alhamdulillah. Dan
Nanti itu kalau sudah tahun depan nih, Ya. masih tetap di OSIS kah? Mungkin untuk tahun depan itu aku udah enggak ya, karena aku mau fokus buat benerin nilaiku. Jadi kan di kuliah ini nanti bakalan Lebih serius gitu ya? Iya, lebih serius gitu kan. Nah, di kuliah ini daftarnya itu pakai nilai yang meningkat. Oh gitu. Iya, jadi aku mau kayak Lebih serius iya, aja lebih gitu serius ya. dalam Oke. pelajaran aja. Oke. Mungkin itu aja pertanyaannya atau gimana nih? Iya, sudah. sudah. Udah gitu aja ya. Oke. Nah, Sobat Arvegatu, kita akan lanjut bincang santai lagi setelah yang satu ini. Dadah. Siap, gerak, maju, jalan, langkah, tegak, gerak, tembak, kanan, gerak, tegak, gerak, langkah, biasa, jalan, siap, depannya, 2 kali, belok kanan, jalan. Langkah, perlahan, jalan. Langkah biasa. Jalan. Belok kanan. Jalan. Hadap kanan maju. Jalan. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Balik dan maju. Jalan. Henti. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. 3 langkah ke kanan. Jalan. 3 langkah ke depan. Jalan. 3 langkah ke kiri. Jalan. 2 langkah ke kanan. Jalan. 3 langkah ke belakang. Jalan. Bubar. Jalan. Siswi langsung sebagai penjuru. Siap, sebagai juru. Pasukan bersiap kumpul. Mulai. Lurus, Kak. Lurus. Selesai. Siap, gerak. Parade, istirahat di depan. Gerak. Siap, gerak. Istirahat di depan. Gerak. Parade, periksa perapian. Mulai. Selesai. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, lengkap. Setengah dengan kencang kanan. Gerak. Tegak, gerak. Kencang kiri. Gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan. Gerak. Kencang depan. Gerak. Tegak, gerak. Lari maju. Jalan henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Hanya langkah.
langkah ke belakang. Jalan. Lonceng kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di depan. Gerak. Buka formasi. Jalan. Ready, go, action! Koruptor seperti koruptor akan saja menawarkan dari pegawai negara hingga para pedagang hingga atasan semua berlomba berkata Ready, para, koruptor! Bisa! siap siap untuk formasi jalan Siap! Partai koruptor! Partai koruptor! Partai koruptor sekarang juga sekarang juga sekarang juga tegak gerak istirahat di tempat gerak variasi Indonesia tanpa koruptor tapi kaya atas korup dalam negeri bisa kami pemuda bisa siap siap semua satu diri akan jatuh akibat sifat egois membantukan dunia. Hai para pemuda, ajukanlah hidup negara, usahakanlah dampak kita untuk berlatih para koruptor di negara. Bangsa kita punya mimpi. mimpi kita untuk kebangkitan Indonesia tanah air jaya. Siap, siap. Hadap kanan, siap. Ikuti saya dari maju. Jalan. Halo Sobat Arvegatu, kembali lagi dengan saya Syara Rania di program BSA Bincang Santai Arvegatu. Oke, masih bersama kedua narasumber kita, Mbak Ratu dan juga Maheswara. Maheswara selaku ketua OSIS dan juga Mbak Ratu selaku mantan ketua OSIS. Boleh ya kita sekarang bincang santai lagi ya. Iya. Tadi kita sudah istirahat dulu, kita break dulu ya. Oke, Kayak oke. habis sore. Aduh, ngobrol mulu deh gitu. Tapi biar kita mendapatkan banyak informasi Iya. dari mantan ketua OSIS dan juga ketua OSIS, apakah ada perselisihan di antara mereka atau ada kayak sesuatu yang ada tolong dong gitu iya, kan oke, pasti oke, Sobat oke. Arvegatu ini penasaran Oke, gitu oke. ya. Oke, kalau dulu kira-kira waktu masa pandemi ada nggak LDK? LDK ini kan kayak sesuatu yang orang yang menarik seseorang itu tertarik dengan OSIS karena Iya. LDK ya. Iya, iya, iya. LDK itu kayak rekreasi lah gitu ya Betul. sebutannya. Itu ada nggak waktu pandemi? Dulu itu sebelum aku menjabat jadi ketua OSIS, itu aku kan ya pengurus OSISnya kan. Itu alhamdulillah ada LDK-nya. Waktu pengurus OSIS iya, ya? berarti 1 tahun sebelum pandemi ya. Hmm. Itu ada LDK-nya. Nah, untuk saat pandemi itu nggak ada, guys. Dan Mana for your lah ya? information aja, for Aza. your information aja. Dulu itu aku angkatanku nggak dilantik ya. Iya tahu Iya, tahu. iya, Bahkan yang tahun lalu pun nggak dilantik. Jadi sebenarnya mereka tuh cuman calon pengurus dan calon ketua OSIS. It's not ketua OSIS and Iya, iya. pengurus OSIS. Oke. Gitu. Kalau Mahes gimana nih? Pasti ada lah LDK Ada ya. Apa? dong, ngerasain Gimana? juga kan? Iya sih. 2 kali loh aku LDK. 2 kali ya? Eh, Sama yang tahun lalu itu LDK 2 kali. Tapi yang tahun lalu ya itu pengurus OSIS itu kan. Kalau sekarang iya. jadi kayak
Apa sih? Selamat ya. Gitu. Gimana, ada nggak kayak pengalaman atau waktu LDK itu ada feel yang kayak aku tuh ragu jadi ketua OSIS, aku takut kayak kinerja pengurus OSISku ini nggak sebaik yang aku pikirkan gitu, ada nggak? Pikiran yang pertama sih ada ya, cuman sedikit sih. Soalnya kan Nggak kenal gitu ya mungkin? Iya, juga hatinya harus mantep gitu. Iya benar. Oh gitu Kalau ya? mau menghadapi sesuatu yang besar juga harus mantep Iya hatinya. benar banget. Kalau nggak mantep gimana tuh? Ada kayak dampaknya Pasti nanti gitu ada, ya? iya ada Melenyong-melenyongnya dari ya. perjalanannya gitu. Yang harusnya jalannya lurus malah agak menggok-menggok. Ya, agak Iya. Kira-kira kalau waktu jabatannya Mbak Ratu nih, ada nggak perbedaan OSIS sebelum Mbak Ratu join sama waktu Mbak Ratu menjabat? Mahes juga, ada nggak perbedaan waktu misalnya sekarang Mahes jadi OSIS 2022-2023, kira-kira ada nggak perbedaan sama yang tahun lalu? Jadi sebelum aku menjabat jadi ketua OSIS, dulu itu aku ngerasa kayak OSIS ini keren gitu loh. Kayak Karena organisasi ya, iya, satu kayak, organisasi. Dan dulu tuh tahun sebelum aku menjabat ketua OSIS, itu ketua OSISnya kan Kak Fidela. Nah Kak Fidela tuh cantik banget. Jadi aku kayak wah cantik banget nih orang-orang OSIS ini kok cantik-cantik gitu. Setelah aku menjabat itu, oh gini lah rasanya jadi ketua OSIS itu gini lah gitu-gitu. Jadi kayak, tapi perbedaannya itu ya itu keadaannya. Iya, sebelum tahunku sebelumnya, 1 tahun sebelumnya itu enak. Jadi kayak dulu tuh kalau nggak salah banyak event deh, kalau nggak salah yang tahunku itu. Apalagi Sebelum pandemi itu ya berarti? iya, itu kan ada kayak pramuka-pramuka itu seni juga, itu juga banyak kan, ya gitu sih. Kalau Mahes gimana nih? kalau saya ya, Tahun lalu ya? tahun lalu Kita sih bicarakan tahun lalu ini. hampir sama kayak tahunnya Kak Ratu. Oh sama ya? Ya, masih COVID ya, bau-bau COVID ya. Bau-bau. Bau-bau kan? Bau-bau Kan 19. COVID itu ya itulah. Apa sih? Apa sih? Sebenarnya narasumber kita lapar ya teman-teman. Iya. Enggak. Tolong ya ini. Oke, kembali ke topik. Kalau misalnya kita ngobrol tentang konsumsi soalnya ketuanya di sini teman-teman. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oke. Tahun lalu sih ya masih ada corona ya, 50% gitu. Kalau sekarang sih wah bagus banget sih. Udah kayak Time-nya bagus banget ya. Iya, Iya, timing Bikin yang pas sih. acara gitu. timingnya pas, tapi juga persiapannya itu kayak aduh kok Cepet. Harus lebih banyak juga Iya. ya, lebih cepet juga. kok udah ada banyak kegiatan ini. Padahal tahun lalu nggak ada. Iya, padahal Gitu. kayak Iya. misalnya hari ini Kaget gitu kegiatan, ya. terus Iya. kayak beberapa hari setelahnya kok ada kegiatan lagi ya? Kayak Iya. kemarin baru kegiatan Iya, gitu nggak betul, sih? betul. Kayak kaget gitu nggak sih? Mm-mm. Iya. Ya, shock gitu ya berarti ya. Berarti Sama kok. kesimpulannya kayak perbedaannya kalau zaman dulu itu zaman dulu fosil. Makanya waktu zamannya Mbak Ratu ini lebih menuju ke COVID ya. Jadi Iya, kayak nggak COVID-nya. banyak sesuatu yang bisa dieksplor gitu di Betul. OSIS. Kalau sekarang kan mungkin bisa lebih maju ya OSISnya ya. Mungkin bisa jadi sekarang Mahes ini membawa OSIS ini lebih maju daripada Amin. yang lalu-lalu Iya, gitu ya. benar-benar. Amin semuanya, amin. Amin ya. Semangat ya Mas. Semangat. Semangat banget. Ini Mahes ini paling sering dipanggil, apalagi kalau saya baru masuk sekolah, dia tuh udah kayak berdiri di samping Pak Wima. Terus dia dengan ekspresi kayak, iya Pak, iya, ya. Apa tuh ya? Perasaannya gimana? Apakah kayak, aduh aku ada salah apa lagi ya? Ada. Loh, justru itu bukan karena kesalahan. Oh bukan karena kesalahan, karena tugas baru ya. Betul. Tugas baru. Itu makin menumpuk beban, Iya. tapi semakin semangat ya, karena kalau misalnya kita semakin banyak bebannya itu malah kita punya motivasi di mana kita kayak aku dipercaya banyak orang, berarti Iya, aku benar. harus menjalankan itu Iya. dengan serius gitu. Malah kalau saya itu nggak ada kerjaan. Saya? Iya, aku. Kalau aku itu nggak ada kerjaan. Malah bingung itu ya. Bingung, Iya. mondar mandir di depan TU. Beneran. Sumpah tapi benar, dia tuh suka mondar-mandir di depan TU kalau saya pulang sekolah karena dia nggak ada kerjaan. Kalau misalnya aku nggak lihat di depan TU berarti dia kerjaan banyak. Betul. Oh gitu ya. Tapi emang untuk saat ini kalau kita nggak ada kerjaan itu kayak Bingung nggak sih, boring gitu bosen? nggak sih? Ya benar. Iya. Apalagi selaku ketua OSIS kan pasti wajarnya ya, Iya. kita kan banyak kerjaan ya gitu, karena kita yang kayak menanggulangi Benar. segala event dan program-program di sekolah gitu. Oke, kira-kira ada nggak kayak perasaan tidak terima waktu Mbak Ratu atau Mas ini mendengar bahwa
kalian ini menjadi ketua OSIS gitu? Atau mungkin malah lebih mempunyai perasaan kayak berarti aku harus lebih bisa jadi ketua OSIS yang lebih baik dari tahun sebelumnya? Dulu itu kalau nggak salah tuh pernah temanku sendiri tuh bilang gini, kayak gimana sih kamu ini ketua OSIS tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Dia kayak Itu nyelekit nggak sih? iya itu kayak nyelekit, emang nyelekit banget. Dan itu kayak nah emang keadaannya kayak gini. Aku juga tuh juga Pengen banyak, gitu ya? aku juga pengen banget kayak gitu kan. Tapi emang keadaannya kayak gini dan dulu juga fasilitasnya kan Nggak benar-benar sebagus new normal ya? Iya benar. Dulu itu studio ini tuh, studio yang kita pakai ini itu belum ada, guys. Bahkan banyak kayak fasilitas-fasilitas yang sekarang itu kayak mungkin pelajaran tambahan yang Iya, wajib itu dulu nggak ada. Iya benar. Itu dulu itu salah satunya TIK, itu TIK. nggak ada. Nggak ada. Mungkin kalau dulu itu labcom cuma satu ya? Iya. Nggak, cuma banyak. Kalau Kelas sekarang ada 9. 3. Karena 3 coy. Lulus ada 3 ternyata. Luar biasa. Kalau Mahes gimana nih? Kalau aku ya, pertanyaan apa tadi? Ya Allah. Yes, ya tolong lah Banyak kira-kira pikiran di sini. Oke. mikir apa tuh? Mikir cewek? Enggak mungkin. Oke. Pernah nggak menyebar sedikit gosip senyum-senyum ini ya? aku. Kok gosip sih? Jangan Pertanyaannya dong. apa ini? Gini pertanyaannya, kira-kira waktu kalian mendengar menjadi seorang ketua OSIS, apakah ada perasaan atau sesuatu yang mengganjal gitu di hati kayak, aduh aku malas menjadi ketua OSIS karena aku cuma kayak iseng doang gitu, atau malah bahkan justru membuat motivasi itu semakin ada gitu loh dan apa ya, menjalankan semua tugas dari guru itu lebih bebas gitu, gimana? Kalau aku nih, kalau kita udah nyalon itu harus sudah mantap, ya nggak? Iya iya. Kamu juga nyalon kan? Udah mantap nggak? Alhamdulillah Nah, sudah. betul. Berarti kan kalau udah nyalon harus mantap. Ada dua kemungkinan yang harus dihadapi. Antara jadi ketua OSIS atau jadi pengurus OSIS. Dua itu aja. Jadi ya antara enak nggak enak sih, dua-duanya ya. Iya, dua-duanya enak sih. Tapi tetap benar-benar membuka hati ya kalau misalnya diberi tugas Iya. banyak ataupun sedikit dari pembina Iya. atau mungkin ibu kepala sekolah yang Iya. langsung memberikan kepada Mahes ya. Harus. Kalau dulu ada nggak kayak perintah langsung dari kepala sekolah untuk ketua OSIS? Nggak ada ya dulu ya. Nggak ada ya. Iya, nggak Mungkin ada. pandemi itu juga Iya, ya. Jadi benar. kayak tidak memikirkan. kalau misal pun dikasih gitu itu pasti bangga banget sih. Ya Bangga sih. banget. Bangga banget. Apalagi ketua OSIS di pandemi tiba-tiba Iya. dikasih amanah sama Iya, langsung kayak- sama ibu kepala sekolah, itu benar-benar Mau banget mau saya laksanain. oh gitu ya. Oke. Kira-kira waktu masa pandemi itu OSIS menerima prestasi nggak atau justru nggak ada? Untuk dulu itu nggak ada ya. Dulu itu benar-benar emang benar-benar kita itu nggak dapat info dari luar pun. Kalau misal ada lomba gitu tuh nggak ada. Tapi malah kayak nggak mungkin nggak sih kalau kita dapat kayak informasi karena kan Iya. pandemi Iya, juga kan. Orang-orang juga paling Mikir dua Iya. kali kalau misalnya mau bikin. Tapi apa dulu nggak ada kayak informasi tentang acara-acara daring yang bisa dilakuin sama OSIS gitu? Ada nggak? dulu itu sempat dikasih apa ya? Kalau nggak salah itu bukan sih, bukan dulu nggak ada. Itu tuh try out dulu. sorry. Tapi nggak apa-apa sih. Itu nggak ada dulu. Nggak ada. Kalau Mahes gimana? Pertanyaan kan pandemi. Iya. Oh gitu ya. Berarti Iya. kalau misalnya sekarang gimana nih kalau sekarang? Kalau sekarang nih ya, Kalau dari luar gitu loh, kayak ada informasi lomba yang dikaitkan dengan OSIS gitu. Ada nggak? Harusnya sih nggak ada ya. Soalnya Harusnya. kan Harusnya. OSIS itu kan buat intra. Enggak, maksudnya kayak misal ada orang dari luar gitu ya, instansi dari luar kayak ngehubungi Mas terkait buat ini aku mau ngasih lomba-lomba, ngasih tahu lomba-lomba ini di sekolahmu gitu. Atau mungkin kayak anggotanya OSIS itu yang mendapatkan prestasi mungkin dari kesenian atau mungkin dari pramuka Iya, gitu, atau mungkin dari paskibraka juga. Ya, ada sih harusnya. Ada sih ya. Atau mungkin boleh lah disebutkan lah salah satu atau salah dua. Banyak, pokoknya banyak. Mau disebutin yang paling aja selaku anggota paskibraka juga kan. Oke. Paskib itu udah juara utama di lomba juragan. Habis itu juga Itu kan. Oke. Keren.
Habis itu juga di Paskibra itu ikut lomba lagi nih di LKBB mana ya itu? Ya kurang tahu ya kita masih Iya. kan nggak ikut lomba kebetulan. Lupa. Di Aduh, lomba mana saking ya? banyaknya ya. Saking Iya, banyaknya betul, ya betul. puyeng. Iya. Aduh. Terus juga dapat juara umum. Wih, juara umum apa tuh? Tepuk tangan dong. Dalam apa tuh? Lomba dong. Oh, lomba. Jadi keseluruhan kan, misalnya nih kita menjuarai 5 kategori, berarti kan poinnya tuh udah banyak tuh, jadinya juara umum. Oh, gitu. Nah kita itu pas di lomba juragan itu dapat kalau nggak salah ya 5 piala, jadinya dapat Cuy, yang apa aja tuh? juara umum. Yang pertama Juara umum. tiganya aja. Oh ya, tiga. Shock. Oh my god. Ya juara utama itu ya. Iya. Habis itu juara formasi. Oh my god. Juara variasi juga. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangannya normal ya, Nak? Keren banget ya. Luar Keren banget. Kalau misalnya Mbak Ratu nih, Mbak Ratu kan terjun di dunia kesenian Iya. ya. Waduh. Kira-kira ada nggak waktu pandemi tuh prestasi kesenian yang dicapai oleh Mbak Ratu dan kawan-kawan? Atau mungkin Mbak Ratu sendiri yang Iya. di luar kesenian gitu? Mungkin pencapaian terbesarku di kesenian itu bandku. Wih. Bandku sama teman-teman. Oh my god, itu udah jalan 3 tahun, teman-teman. 3 tahun ya? Oh, iya, untuk info aja ya, itu udah jalan 3 tahun dan sampai sekarang pun masih tetap jalan. Masih aktif. Dan kita udah punya berapa lagu ya? Banyak, dan itu aku bener-bener Iya, kita enak punya- banget lagunya. Kalian bener-bener harus dengerin di akun Instagram ya? Iya, di akun Instagram Iya. juga ada, di Spotify kalau nggak salah juga ada. Ada? Kayak sepertinya ada. cek. Sepertinya ada. Cek. Harus bener-bener cek. Kira-kira apa nama Spotify-nya? Kurang tahu ya, tapi sepertinya ada gitu. Ini ada, tapi Iya. kalau misalnya lebih gampang mungkin di Instagram ada ya? Iya, Di Instagramnya siapa ada. tuh? Pembina kita apa ya kalau istilahnya? Apa ya? pe- Teman seperjuangan gitu. Enggak, apa ya? Kayak pencipta kita gitu. Waduh, siapa tuh? Allah. Siapa tuh boleh? Astagfirullahaladzim. Pak Rasim. Oh yes. Oh, ada tepuk tangan dong. Jadi band kita itu tercipta dari dulu itu kayak ada lomba musikalisasi puisi. Jadi kita itu Ya, aku pernah dengar itu. Iya, jadi itu dulu tuh lomba ada kayak suatu sekolah itu yang buat lomba lah musikalisasi puisi. Nah, terciptalah band kita ini. Pertamanya itu nggak ada namanya kan, kayak ya mungkin cuma buat lomba ini doang. Iya, iya. Ternyata terus ya? Terus gitu, kayak sampai diundang ke Metronom Light kemarin itu. Iya, iya. Kira di sini ada yang tahu nggak lagunya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada, ini kan nonton Metronom Light tahu Iya. dong. Apa kira-kira sesuatu yang diingat? Apa ya? Masa nggak tahu sih? Aku tahu. Pokoknya bagus. Iya, bagus banget. Bagus banget. Apalagi Dan itu- lagu setiap anak tuh dibuat lagu kayak vokal utama gitu ya. Iya. Kalau Barat ini kalau nggak salah itu yang jalanin saja Iya, benar. sendiri. Kalau Mbak Arja itu dari suara Iya, benar. di sini. Kalau Mbak Alif itu apa? Ini paling enak. Kalbu. Iya, benar. Itu benar banget. Meninggalkan luka. Iya. Itu enak banget jujur. Dan untuk info aja ya, itu tuh 3 lagu itu dibuat buat Metronom Light kemarin. Wih. Luar biasa sekali. Cuma berapa hari ya? 3 Seminggu? mingguan. Oh, 3 minggu. Iya, Kalau 3 seminggu minggu. nggak mungkin lah ya. Iya. 3 minggu itu. Dan buat- itu waktu itu juga nyanyiin lagu kangen ya? iya. Kangen terus Dan kisah kangen. kasih di sekolah Iya, dan benar. itu. Aduh, enak banget suaranya. Iya. Oke, kita back to topic ya. Kita Iya, bahas iya. tentang organisasi di sekolah. Kira-kira sebagai ketua OSIS dan juga mantan ketua OSIS ada nggak kegiatan yang tertunda? Karena dia tertunda akhirnya nggak jadi dilaksanakan gitu. Mungkin dari Maheswara dulu ya. Apa ya? Mungkin hari-hari seperti Hari Pahlawan itu. Oh, Hari Pahlawan. Oh. Itu for your information ya, aku tuh udah buat proposalnya dengan secara serius. Padahal itu di tengah-tengah aku latihan, bawa laptop ke sekolah, aku buat proposal. Hari Pahlawannya nggak jadi ya, kita cuma buat puisi. Ya Allah. Nggak apa-apa Nggak sih apa-apa kok, sebenarnya. nggak apa-apa kok ya. Cuman kayak itu bener-bener kali pertama aku bener-bener bikin proposal yang aku kira itu kegiatan yang serius gitu loh, kegiatan yang paling serius ternyata.
Tapi itu nggak apa, itu Buat pengalaman aja. Bener Ya, juga banget. mendadak kan kita baru Iya itu dilatih. mendadak banget. Dan itu tuh rada bimbang gitu loh. Sebenarnya kan waktu itu mau pakai baju pahlawan ya, baju kepahlawanan, tapi pembina kita ada yang bilang nggak usah, ada yang bilang boleh gitu loh. Boleh itu kan sesuatu yang kayak bukan diiyakan kan, Oh, kayak iya. boleh itu kayak mikir-mikir lagi deh. Iya. Gitu nggak sih? Itu tuh sesuatu yang kayak dibales. Oh boleh kok, itu berarti kita harus memikirkan hal itu lagi. Iya. Gitu. Kalau Mbak Rati gimana? Dulu itu sempat kita pengurus inti itu mau bikin lomba-lomba gitu kan, lomba yang spesifikalinya itu daring gitu kan. Dan itu ya itu ketunda itu gara-gara kita nggak ada dana teman-teman. Oh, ada dana teman-teman, sedih. Sedih. Sedih banget, jujur. Iya. ternyata Tapi dia- itu kalau misalnya sekarang pun oke, sekarang kita tuh bisa banget loh. Bisa. Kita buat kayak apa namanya? Ya lomba kayak gitu itu bisa banget. kalau dulu ada nggak kegiatan akhir sekolah itu classmeet dulu waktu masa pandemi? Mungkin classmeet online. Apa Ada sih. Dulu tuh gak ada deh kayaknya kelas meet online. Ya pas bener-bener wow itu ya pas aku wisuda itu. Ya, Itu aku ikut. bener-bener Aku ikut. Kamu ikut juga? Ikut. Oke. Jadi dulu itu bener-bener akhirnya bisa keluar saat wisuda. Itu saat wisuda itu Akhirnya bisa keluar. Itu kayak dikerangking sesuatu ya, kayak aduh. Agak iya gitu ya. agak menyakitkan lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Oke. Mbak Ratu ini kan selaku mantan ketua OSIS. Kira-kira waktu tapi daring ya? Ah nggak jadi deh, main Iya. saja. Enggak, sebenarnya pertanyaannya gini. Kan kalau misalnya ketua OSIS itu pasti akan sering berbincang dan berkomunikasi dengan guru ya gitu ya. Sudah ya. Ulang ya. Jangan. Enggak apa-apa loh ini loh. Gini, kan akan sering berkomunikasi dengan guru. Apalagi kalau misalnya akan ada event yang besar, itu kan pasti akan sering banget berkomunikasi dengan guru. Kira-kira Mahes, ada nggak perasaan seneng kalau misalnya Mahes ini lagi ada pelajaran yang benar-benar kayak ruwet banget ya pelajaran ini, terus dipanggil oleh guru dari, kan kalau misalnya dipanggil tuh benar-benar kayak satu sekolah tuh dengar kan, kayak di kelas-kelas itu suaranya tuh muncul gitu. Iya. Kayak untuk ketua OSIS ya bla atau untuk pengurus OSIS silakan berkumpul gitu. Kira-kira ada perasaan seneng nggak, atau malah kayak aduh aku kan sebenarnya mau lanjutin ini, kenapa dipanggil ke OSIS gitu, ada nggak? Bentar. Gini, banyak anak-anak itu masuk OSIS karena Banyak jam kos ya. Iya, karena dipanggil tengah-tengah pelajaran. Tapi kalau pelajarannya itu ruwet kayak matematika. Misalnya nih, teorema Pitagoras. Aduh. Teorema Masih Pitagoras. paling nih. teorema coy. Habis itu lagi pusing-pusingnya. Terus kita dipanggil. Nah, itu ribetnya. Habis dipanggil itu kita nggak ngerti Kita sama harus sekali. ngejar materi ya, Iya. Bang. Harus Bener ngejar sih. materi, harus nanya ke teman. Padahal teman-teman itu sama sekali nggak ngerti. Iya sih. Itu Ada bener. sih. Kita harus baca-baca, Ya, tapi harus kan- searching-searching. Tapi kan selain itu gitu. kita punya temen seangkatan ya. Iya. Kalau nggak salah namanya Deja sih. Nah, kalau misalnya kita kurang paham sesuatu itu biasanya kita tanya anak Oh, itu. tanya ke Deja ya? Oke. Tapi aku nggak pernah sih jujur. Oh iya. Oh iya, Oh, aku tidak apa ya? Aku tidak full mempercayai seseorang lah ya. Oke. Enggak sih, tapi ya pernah lah kadang-kadang kayak benar Tanya. kayak buntu banget. Tapi bahkan tuh aku kalau misalnya habis pelajaran sekolah ya, itu tuh kayak itu malah lebih mikir ke latihan kesenian. Barat tuh kan juga Oh, selaku iya. jadi kayak habis pelajaran itu malah kayak ya udahlah itu besok aja, ngerti gak sih? Iya, benar. Tapi sebenarnya ya itu juga ada lah beban di pikiran yang kayak aduh harus pintar membagi waktu aja. bener banget. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah berbincang banyak ya tentang kayak pengalaman dan lain sebagainya, mungkin kita bisa mengambil banyak kesimpulan. Tapi sebelum itu kita belum selesai ya teman-teman. Kita belum selesai karena Sobat Arvega tuh pasti sangat menantikan kehadiran saya. Oke. Emang Oke. kehadiran saya Pede banget. selaku pembawa acara di BSA kali ini. Enggak lah, kita pasti juga lebih penasaran lagi, lebih masuk lebih dalam lagi tentang pengalaman seorang ketua OSIS. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Halo semuanya, kenalin nama aku Adit dan partner aku Nazwa. Nah, hari ini kita akan melihat gimana sih persiapan dari SMP Negeri 4 Malang untuk menghadapi Galang Tangkas 6 2023. Let's get started and happy watching! Kalian tahu nggak sih kalau di Galang Tangkas kali ini banyak banget loh lomba yang menarik seperti mading, SSC, panahan, tari, dan juga LKBB. Oh iya, ada juga pioneering, vlog, desain maskot, dan melukis batik juga loh. Kece banget gak sih? Kece banget dong pastinya. Daripada penasaran, yuk mari kita lihat. Next teman-teman, di belakang aku ini, mereka lagi ngelakuin latihan untuk mata lomba melukis batik. Nah, sekarang kita tanya-tanya ke mereka tentang lomba ini yuk. Halo guys. Hai. Kalau boleh tahu, tema dari melukis batik kali ini apa sih? Tema dari melukis batik kali ini adalah tentang kebudayaan daerah Jawa Timur. Oh gitu, kalau untuk Regu Cendrawasih, mau melukis batik apa sih? Melukis batik Merak dari Ponorogo. Untuk Regu Mawar sendiri gimana? Kalau aku sih batik Lamongan. Semangat ya teman-teman. Iya. Ya. Oke guys, jadi tadi obrol-obrol aku dengan teman-teman dari lomba melukis batik. Keren banget kan karya mereka? Tapi gak sampai situ aja nih, masih banyak banget lomba menarik lainnya. Yuk ikutin aku. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita lihat lomba Smart Code Competition yang gak kalah kece ini. Setelah melihat latihan Smart Code Competition, next kita move ke pembuatan mading 3D yang super duper kreatif ini. Lihat deh, keren banget kan guys? Oh iya, uniknya di lomba kali ini ada lomba memanah dan juga desain maskot loh. Yuk kita lihat. So teman-teman, di belakang aku ini mereka sedang melakukan latihan pioneering. Seperti yang kalian lihat, di sini Regu Cendrawasih membuat pioneering yang bertema rumah adat Gadang. Kemudian ada Regu Mawar yang membuat jembatan di pioneering ini. Bagaimana? Seru banget bukan? Yuk kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, setelah ini kita akan melihat tari yang sangat amat bombastis dari pangkalan Arvegatu. Nah, setelah dari latihan tari, kita lanjut nih ke latihan berikutnya, yaitu LKBB. Mari kita tanya ke pembinanya yuk. Halo Kak, permisi. Iya. Boleh tanya-tanya? Boleh. Nah, untuk LKBB sendiri ini singkatan dari apa sih Kak? LKBB sendiri itu singkatan dari Lomba Kreasi Baris Berbaris. Oh iya. Untuk satu lagi, kan ini tadi saya lihat keren banget dari teman-teman. Nah, itu untuk persiapannya seberapa matang sih Kak? Kalau buat Arvegatu sendiri sih udah 90% ya. Iya. Kita tinggal nyempurnain aja. Tapi kalau buat lomba ini sih kita udah siap banget ya pastinya. Oh iya. Terima kasih ya Kak, Iya, semangat. Iya. So guys, kita udah masuk di latihan paling terakhir nih, yang paling bergengsi banget pastinya. So this is Duel Yel Arvegatu. Beraksi! Arvegatu, yes! Nah, itu tadi guys persiapan dari teman-teman Arvegatu untuk persiapan Lomba Galang Tangkas 6 2023. Gimana nih? Seru banget gak sih? Seru banget dong pastinya. And that's all guys, rangkaian latihan dari kita bersama Galang Tangkas, Cipta Karya, Praja Muda, Lestari Budaya Indonesia. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bye-bye. Halo Sobat Arvegatu, kembali lagi dengan saya Syararannya di podcast BSA. Bincang santai Arvegatu. Oke, sekarang kita kembali lagi dengan topik membahas tentang
perjalanan ya. Perjalanan apa ya? Topik tentang menjadi pengalaman menjadi ketua OSIS dan juga mantan ketua OSIS gitu. Sekarang kita lanjut aja ya ke pertanyaannya. Gimana? Masih lapar atau Alhamdulillah sudah keisi kan ya. Oh, sudah keisi. Iya, keisi sudah. apa tuh kalau boleh tahu? Keisi dengan air putih. Ini masih oke lah ya, ada air putih lah ya. Iya. Boleh lah. Oke, nah kita lanjut aja ke pertanyaannya ya. Kita membahas lagi tentang seputar ketua OSIS. Oke. Sebagai ketua OSIS itu kan kita pasti itu tadi kita mempunyai banyak kepercayaan ya dari guru-guru, apalagi dari teman-teman kita, teman-teman dekat, teman-teman yang mungkin gak dekat juga kan, pasti punya kepercayaan sendiri gitu buat kita. Kira-kira ini nggak sih kalau misalnya mendengar teman-teman yang lain tuh kayak mereka bisa main kemana aja, terus kayak mereka bisa bebas ngelakuin apapun, mereka cuman menjalankan suruhan anak OSIS gitu. Iri nggak kalau misalnya kalian harus menyiapkan ini itu, harus ngangkat perabotan atau sesuatu yang dibutuhkan untuk acara siswa-siswi gitu, ada nggak? Buat Mas dulu mungkin ya. Aku ya. Enggak sih. Soalnya kan kita bisa berkontribusi gitu loh. Gitu ya? Jadi kayak aku udah berkontribusi. Jadi aku harus bangga sama itu. Gitu. Juga kan tujuannya untuk menyenangkan orang-orang Untuk sekitar. menyenangkan orang lain ya. Iya. Jadi kayak kesenangan kamu itu buat dari aku. Kesenangan kalian tuh dari aku gitu loh. Jadi kalau Ini, nggak dihargain aduh, tuh ya. casternya lagi marah ya. Hargain dong. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan untuk yang pandemi aja gitu. YPPA ya. Yang pandemi aja. Yang pandemi aja gitu. Kira-kira iri nggak melihat ketua OSIS di new normal ini yang lebih punya apa ya? Mungkin motivasi untuk membuat event-event baru gitu. Iri nggak kayak kenapa nggak aku sih waktu itu gitu? Pernah nggak kayak gitu? Iri banget. Iri banget. Dua kata, iri banget. Tandain dia. Iri banget. Loh, kok ditandai? Kayak dulu itu kita itu sebagai pengurus inti yang dulu juga anggota aku itu tuh dulu itu benar-benar kayak ayo kayak gitu, nggak sih, kayak idenya itu banyak gitu. Tapi nggak ada yang terlaksana ya? Iya, nggak ada yang terlaksana, itu nggak ada. Dan aku ya ada irinya, ada alhamdulillahnya buat tahunnya Mahes dan tahunnya teman-teman semua. Selamat ya. Oke, walaupun ini sudah kita sudah mau menjelang end-nya episode endnya BSA, tapi boleh dong Syera lupa nih tanya perjalanan sebelum menjadi ketua OSIS itu gimana? Kira-kira ada nggak kayak kayak sebelum mencalonkan, kan pasti kita mencalonkan dulu kan, mencalonkan terus dipilih oleh teman-teman kita siapa yang berhak menjadi ketua OSIS gitu. Gimana? Apakah ada kayak pernah kepikiran kayak seharusnya tuh aku nggak usah ikut gitu loh, atau belum menguatkan mental gitu, ada nggak? Untuk aku dulu ya. Boleh. Untuk kalau kuat mental sih enggak ya. Jadi dulu itu aku tuh yakin banget pasti kepilih. Iya, pasti kepilih. Karena mungkin atau karena saingannya atau emang potensi gitu. Untuk itu dari aku sendiri ya. Karena aku tuh udah yakin kalau bakal kepilih itu karena potensi ya mungkin ya. Potensi diri sendiri ya. Ini nggak sombong ya teman-teman ya. Nggak apa-apa dong. Ya. Kan udah pernah jadi ketua OSIS. Jadi dulu itu sebelum jadi calon ketua OSIS itu aku dipilih. Dipilih jadi calonnya itu dari ketua OSISku sendiri yang tahun lalu. Iya. Jadi tuh sama Kak Fidel yang aku tadi ceritain. Itu tuh aku dipilih jadi kandidatnya. Aku kaget namanya. Kok aku gitu kan. Berarti kalau aku dipilih kan aku yang dipercaya gitu kan. Aku kan udah dipercaya gitu. Terus aku nyoba deh, berani. Terus buat video ya kayak yang kayak dukung saya bener gitu. Itu tuh buat sendiri, dan itu aku perjuangan banget. Jadi aku buat itu kayak kan rame kan rumahku kan sebelahnya tuh kayak sebelahnya jalan gitu loh, jalan raya gitu loh. Jadi aku tuh harus ke perumahan yang sepi gitu buat berarti untuk kayak untuk kayak membuat video yang lebih bagus gitu. Iya benar. Tempat yang sepi. Iya benar. Jadi aku ke tempat yang sepi, yang perumahan yang sepi, dan itu aku buat dibantu sama saudaraku gitu. Jadi alhamdulillah juga kepilihnya itu dari vote terbanyak. Jadi vote-nya itu enggak vote kayak terfavorit gitu. Jadi
Oh gitu ya, berarti Iya, kayak gitu. banyak-banyakan vote Iya gitu. gitu. Benar. Kalau Mahes gimana nih? Kalau sekarang kan nggak kayak dulu ya buat Iya, video gitu. beda. Sekarang lebih gampang gitu Iya, ya. Tinggal bener. lanjut ke mimbar, pidato tentang visi misi, programnya gimana, terus langsung di vote gitu. Tapi itu tetap susah. Tapi Iya. tetap susah ya. Kira-kira Ngumpulin, anunya, iya, keberaniannya itu keberanian. susah Benar, banget. Apalagi kalau public speakingnya Belum bagus, teratur. belum terasa. Itu perjalanan sebelum nyalon ya. Gimana? Kan- Apakah macet jalannya? Nggak gitu. Oh, nggak beda. Lancar sih, lancar, Ketawa lancar dong. aja. Aduh. Oke. Lanjut. Sebelum jadi calon sih ya lancar-lancar aja ya. Sampai kelas saya mencalonkan saya. Kelas saya. Alhamdulillah. Ya, Pak Dika. betul. Habis itu kan dipanggil nih. Terus disuruh membuat surat pernyataan ya. Jadi ditandatangani. Iya, tahu. Habis itu nanti yang nandatangani ini tetap dipilah-pilih. Jadi ibaratnya itu yang tanda tangani masih jadi bakal calon. Nah kalau yang udah di seleksi itu jadi calon. Nah yang lolos seleksi itu ada 5. Jadi ada 5 kandidat ya. Disebutin nggak nih? Boleh, mungkin Oke. boleh banget boleh. Yang urutan pertama itu Adi, habis itu yang kedua saya, habis itu yang ketiga itu kalau nggak salah Nabila, yang keempat itu Ivo, yang kelima caster kita Shera Rania. Habis itu buat maju itu keberaniannya itu harus matang banget sampai aku itu nggak bisa tidur sama sekali karena Iya. kepikiran Kepikiran ini kan. nanti kalau nggak kepilih aku mau jadi kayak gimana, nanti kalau kepilih mau jadi kayak gimana. Iya benar-benar. Gitu. Habis itu sebelum maju nih visi misi itu juga ada sesi foto-foto. Iya, foto. Ya kan? Nanti diupload di IG SMP 4, habis itu nanti Nggak usah buka. dicantum. Nggak usah dibuka. Please, nggak usah dibuka. Dicantum nih visi misinya kayak gimana. Buka. Halo. Stop dong. Habis Tolong. itu Tapi kalau misalnya sekarang kan itu ya ada sesi wawancara ya sebelum Iya. kita jadi calonnya. Ada. Kalau dulu ada nggak wawancara? Nggak ada. ya, susah. Dulu itu nggak ada. Cuma disuruh bikin video itu udah. Iya, kita diwawancara Nah, sama sekarang kita MPK. diwawancarai sama MPK yang tadi Oh, diceritakan. iya. Itu wawancarai oleh MPK. Setelah di MPK itu 2 kali. Jadi MPK pertama, MPK kedua, baru ke pembina. Iya. Nah pertanyaan di pembina ini benar-benar kayak apa ya? Itu tuh mencekam, ngerti gak sih? Itu Iya. kayak menjebak. Dia tuh benar-benar menguji mental kita. Kalau nggak salah dulu tuh pertanyaannya kalau aku ya, itu gimana kalau perasaan kamu kalau misalnya kamu tidak terpilih, apakah kamu tetap ingin lanjut ke OSIS atau malah kamu cuek gitu loh sama OSIS, gitu sih pertanyaannya. Dan itu kalau misalnya kita wawancara langsung tatap muka gini kan pasti deg-degan ya, Iya, kayak deg-degan oh jawab gini bener nggak sih gitu. Itu yang bener-bener apa ya, kalau misalnya kita wawancara tahun ini tuh bermakna banget gitu lah. Betul. Habis itu lanjut nih ya, lanjut. Habis itu Boleh. kan, Aduh saya potong ya, mohon maaf narasumber. pas pemilihannya kan semua anak disuruh ke lab komputer nih. Oh iya. Nanti di semua komputer itu ada apa ya? Kayak apa sih? Link Google Iya Form betul. gitu. Google Formnya biasanya nanti kita disuruh milih. Gitu. Oh berarti berame-rame gitu ya? Iya. Iya. Nah, apa ya? Linknya itu nggak bisa sama sekali disebar. Oh, Jadi iya, udah kebuka biar- di labnya itu. Jadi kayak bukan tipe yang kita ngevote di handphone. Kalau Oh, misalnya kita iya. ngevote di handphone dan linknya kita kirim kan kita bisa nyebar kemana aja, Iya. ke status, ke grup keluarga, ke grup all shop-nya TikTok, Eh, ya nggak tahu iya. ya. TikTok juga sih, maaf ya teman-teman. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau tahun Iya tahun sih. ini ya kita tuh linknya cuman ada di komputer itu aja. Cuma Kalau misalnya bisa kita dibuka sama komputer itu aja. kalau misalnya kita keluar itu kita nggak bakal bisa balik ke Google Form itu lagi. Betul. Makanya harus butuh akses dari sekolah Oh, buat iya, ngevote iya. gitu. Jadi kita tidak ada sesuatu kecurangan yang Iya, membuat tuh berarti- iya, berarti benar-benar. kalau misalnya dia kepilih berarti emang dia bagus gitu Iya. kinerjanya, bukan yang kayak banyak vote karena emang banyak ngevote, bukan Iya. karena kinerjanya bagus gitu. Jadi kita benar-benar fair Iya. Kayak meminimalisir kekurangan ya. supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan di tahun-tahun lalu itu Iya, iya. kembali lagi Iya. gitu. Jadi lebih
bagus lah gitu, bisa lebih memajukan OSIS SMP 4 Malang. Keren. Mungkin mau dilanjutkan apa sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Endingnya sama kayak sekarang. ending. Iya, ending. Masih belum loh ini. Belum loh, jangan dong. Kamu belum ending ini. Aduh. Ini masih kamu baru start. Iya, baru Baru start. Perjalanan kamu masih Baru lama. lanjut. Wes. Stop. Baru jogging Bang, bukan lari. Iya. Sumpah, maaf ya teman-teman, narasumber kita memang sangat lucu. Ketawa dong, ketawa. Stop. Oke, lanjut. Oke, sekarang pertanyaan untuk Mbak Ratu ya. Iya. Mbak Ratu ini kan seperti yang tadi dibicarakan kan terjun ke dunia seni juga ya. Iya. Kira-kira sekarang masih menekuni seni atau malah lebih fokus ke organisasi? Jadi, alhamdulillah aku masih lanjut seni. Dan di SMA aku itu aku Iya. ngelanjutin di Karahasta. Oh, Karahasta. Ada Iya. yang tahu nggak Karahasta apa? Ya nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Jawab dong, nggak ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Karahasta itu Karawit. Ayo, Ayo, 1, 2, 3. Karawitan Swariasta. Iya. Cuy. Jadi di SMA aku ikut ekskul, itu tuh ekskul bukan kelas. Ya, yang intra di- gitu ya. Iya. Bukan kelas yang kayak di SMP 4 ya. Itu Tapi, kayak ekskul. ekstrakurikuler. Bener. Jadi aku ikut Karahasta dan aku juga masih lanjut OSIS. Ih, seru banget. Jadi aku Tapi masih bisa ya lanjut. mengatur. Iya, alhamdulillah bisa. Jadi Karahasta ini juga ada jadwalnya sendiri. Terusan kalau misal apa namanya? OSIS ini juga masih jalan. Gitu. Kalau Mais gimana? Mais ini kan anggota Paskibraka gitu ya. Sekarang apa masih terjun ke dunia Paskibraka atau malah masih lebih fokus dengan ketua OSIS? Untuk pembagiannya sih bisa dibilang 25% paskib, 75% OSIS. Oh gitu ya. Oh. Iya, soalnya kan ekstrakurikuler paskibra belum lagi ada lomba, belum mengikuti lomba. Sama juga OSIS ini lagi sibuk-sibuknya, jadinya kan harus fokus. Apalagi yang mengetuai ya. Iya. Mengetuai. Ya. Aduh, agak awkward ya. Iya. Nggak apa. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini pertanyaan buat Mbak Ratu lagi. Kamu entar dulu ya, Mas. Entar dulu. Pertanyaan kamu udah banyak soalnya. Iya. Gini. Kalau misalnya Mbak Ratu kan sekarang masih terjun ya di dunia OSIS-nya Iya. SMA gitu. Ada nggak perbedaan antara OSIS SMA dengan Hai? Halo, berisik ya sedikit. Ada nggak? Ada nggak perbedaan OSIS di SMA Iya. sama di SMP? Banyak banget. Jadi dulu itu aku kan yang notabene kayak nggak ngapa-ngapain ya selama aku menjabat itu. Dan aku terjun ke dunia SMA di OSIS ini, OSISnya SMA. Itu aku kaget. Pertamanya kayak, hah, kayak gini. Kayak emang banyak banget. Apalagi new normal kan. Iya. Aku langsung masuk SMA ini Langsung kaget new ya? normal gitu kan. Terus kaget kayak, hah, sebanyak ini gitu. Dan itu seru guys. Jadi itu seru banget dan apa ya, banyak kita lebih tahu banyak orang gitu loh, banyak karakternya orang. Dan kayak misal kita nggak ada expect sama orang karakternya ada yang kayak gini, kita itu kayak bertemu di SMA gitu, kayak ada ya orang yang kayak gini di Gitu ya? OSIS lagi gitu. Jadi Berarti ada positifnya, ada negatifnya ya? Iya. Kalau positifnya apa tuh? Kalau Perbedaan positifnya positifnya? lebih produktif. Oh, lebih produktif. Iya, lebih produktif. Yang kedua, lebih terbuka sesama orang-orangnya yang banyak karakternya. Iya, gitu mungkin kan. lebih gampang memberikan opini juga Iya, ya. bener. mungkin. Jadi di SMA itu nggak ada yang malu-maluin, Nggak kayak- malu-maluin. Malu-malu ya. Salah. Tolong. Kayak pemalu gitu, kayak untuk memberikan pendapatnya itu nggak ada yang kayak Takut salah iya, gitu takut ya. salah gitu. Kalau sama di SMA itu, kalau kalian pun memberikan pendapat yang misal Kurang, kurang gitu, itu masih diterima gitu. Karena kan Masih- kita sama-sama belajar ya. Benar. Dan itu enak banget, seru. Jadi Kalau negatifnya? kok negatifnya Jangan lah ya. Jangan deh, Jangan kok. disimpan saja. Iya, disimpan saja. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaan buat keduanya. Oke. Ada nggak sesuatu program OSIS yang tertunda karena tugas, atau mungkin kayak rapat-rapat yang tertunda karena OSIS itu, atau bahkan mungkin OSIS yang tertunda karena tugas, atau tugas yang tertunda karena OSIS gitu? Ada nggak?
Mungkin dari Kak Ratu dulu. Dari aku dulu ya. Ini aku pas pandemi apa pas aku SMA nih? Boleh dua-duanya Dua-duanya diceritakan, ya? boleh. Kalau pas pandemi ya tahu sendiri kan ya. Kayak ya oke lah. Gitu lah Kita tahu ya. Kita tahu udah bahas. Karena jawabannya juga pasti sama. Iya benar. Nah kalau di SMA ini dua-duanya ketunda. Jadi pernah aku OSIS itu ketunda gara-gara tugas. Nah tugasku ini ketunda gara-gara OSIS itu juga pernah. Jadi kayak makanya nilaiku itu, tapi alhamdulillah nilaiku pun masih oke lah, masih oke. Dan OSISku itu tetap oke juga, meskipun ya kadang nyandet Imbang ya berarti gitu, nyandet gitu. Kadang juga apa namanya ketabrakan waktunya, ya jadi gitu sih. Kalau misalnya ketabrakan gitu ada dampak negatifnya nggak? Bener ada. Jadi kalau misal tugasku ketunda gara-gara OSIS tuh, ya aku jadinya nggak dapet nilai kan, nggak dapet nilai dan aku dicing sama guru. Jadi aku kayak Guru pelajaran? iya guru pelajaran, jadi kamu ini nggak ngerjain tugas gini. Terus kan aku nggak mau bawa OSIS dong, jadi aku kayak iya bu besok saya kumpulkan, tapi alhamdulillah besoknya saya kumpulkan beneran. Kalau Mes gimana? Tugas sih jarang ya, juga OSIS, kegiatan OSIS juga jarang sih, tapi lebih ke pelajarannya. Biasanya itu kepotong. Maksudnya kepotong gitu ya? Oke. Sekarang udah untuk Mbak Ratu lagi. Oke. Dan Hes. Iya, nggak apa-apa. Karena mempertanyakan sesuatu yang sudah terjadi itu lebih mudah daripada mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi gitu. Oh, iya. Kalau misalnya di SMA nih Mbak Ratu, apakah di organisasinya itu tetap kayak ada circle-circlean lah ibaratnya? Aduh. Ada lah ya pasti di SMP aja. Kalian di SMP ada nggak Es? Ada dong. Di organisasi itu ada ya pasti ya? Ada. Kayak circle Ada tersendiri sih ya. Di SMA aku ini ya ada. Jadi ya Parah nggak? Kok parah sih enggak ya, tapi kita itu di SMA itu solid. Iyalah. Meskipun kita circle-circlean, tapi kalau kita disatuin itu Solid. masih solid. Gitu Tadi sih. bukan circle yang membawa sesuatu yang negatif gitu bukan ya? Bukan. Kalau di Mas SMA gimana? tuh- Iya. Belum selesai nih, maaf. Oke lanjutin boleh. Itu kayak anaknya ambis-ambis gitu. Ha. Dan kalau kayak nakal-nakal tuh minim sih, cuma yang ya cowok-cowok aja sih biasanya. Tapi kalau yang cewek kan kebanyakan di OSIS itu kan banyak anak cewek kan. Di OSIS SMA aku nih banyak anak cewek dan itu emang mereka circle-circlean, tapi kalau misal mereka di circle 1 ini digabung sampai circle 2 ini itu masih cocok. Jadi masih kayak apa ya, saling melengkapi gitu. Berarti circle yang itu tadi ya, circle yang melengkapi secara positif Iya, gitu. benar, Pak. Bukan circle-circlean yang negatif Iya, gitu ya. benar. Kalau Mahes gimana nih di OSIS yang sekarang, di new normal yang sekarang, Sama sih. masa-masa remaja ya. Kira-kira sama nggak dampaknya positif gara-gara circle-circle di OSIS ini tuh membawa sesuatu yang positif? Apa malah di SMP ini membawa dampak yang negatif gitu? Circle-circlean ini positif ya. Positif ya. Loh, circle-circlean ya nggak positif. Iya, bukan dampaknya. Dampaknya positif ya untuk dampaknya. OSIS. Dampaknya Ya? positif untuk OSIS. Soalnya kan ya kayak di SMA itu solid, habis itu juga ambisius sih. Nggak ada. Ambisius nggak ada. Karena mungkin masih apa ya? Sekolah yang belum sampai atas gitu loh. Kalau SMA kan udah menengah ke atas kan. Kalau ini kan sekolah menengah pertama. Jadi baru kayak apa ya? Baru kayak new banget gitu. Baru new banget. Kalau boleh nih kurang berapa menit ya kakak-kakak? Kurang 1 menit. Oke. Dan saran aja nih ya. Iya. Kalau misal di SMP itu jangan yang bentuk circle dulu. Soalnya nanti pas di SMA itu kayak apa ya? Kaget gitu, kaget. Soalnya banyak banget orang yang aneh-aneh. Dulu tuh Aneh ya, mungkin aneh dan unik gitu ya. Aneh, kayak ada ya orang yang kayak gini gitu. Dulu itu aku SMA kayak gitu, kayak apa sih kayak gitu loh, tau gak sih? Iya. Beradaptasinya itu kayak Lumayan lama ya mungkin ya. lama. Kalau circle-circlean kan juga susah dapet teman toh. Iya, benar. Antara circle kan musuh-musuhan biasanya. Oh, Biasanya ya tapi biasanya. tapi mungkin karena
karena itu sudah dalam tanda kutip circle, jadi kan kayak suatu perkumpulan di mana yang orangnya ya itu aja gitu kan pasti kan. Itu yang membuat perasaan seseorang itu jadi susah membuka diri untuk orang lain biasanya gitu ya. Tapi alhamdulillah di SMA dan di SMP nggak ada ya seperti itu di OSIS. Nggak ada sih, nggak mungkin. Nggak ada ya, karena OSIS itu kan juga harus benar-benar menguatkan mental ya. Betul. Oke, kita pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira pesan untuk sobat-sobat Arvegato sekarang, mulai dari Mbak Ratu dan juga Mahes. Boleh. Pesan untuk sobat-sobat Arvegato. Aku dulu ya. Oke ya. Semangat untuk menjalani hidup. Aduh. Semangat untuk bersekolah di sini. Iya, semangat untuk bersekolah di SMP 4 karena karena ini sudah mantep banget. Apalagi OSIS-OSISnya kayak keren semua. Terima kasih teman. Kalau dari Maes gimana? Dari Maes? Kalau teman seangkatan, adik kelas, untuk kakak kelas juga. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Untuk semuanya kalau mau memulai sesuatu dan sudah yakin, teruskan sampai akhir. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Soalnya kita nggak tahu masa depan itu kayak gimana. Karena kan kita juga sebagai anak remaja itu perjalanan kita masih jauh. Kita masih SMP, SMA, kita harus kuliah, kita kerja. Belum kita nanti masuk ke dunia kerja itu pasti banyak banget hal yang kayak dulu aku SMA nggak gini, pasti banyak yang kayak gitu kan. Berarti kayak intinya harus tetap semangat dan optimis tentang apa aja yang memang dia mau lakukan tetap harus dilakukan. Benar banget. Nah Sobat Arvegato, itu tadi adalah BSA Bincang Santai bersama dua narasumber yang sangat asik ini. Di episode pertama ini benar-benar kayak menurut Syera ini benar-benar wow banget, mendatangkan dua, yang satu mantan calon ketua OSIS, yang satunya ketua OSIS, itu benar-benar luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong. Dan semoga dengan kehadiran dua narasumber kita ini dan juga program BSA Bincang Santai Arvegato yang mendatangkan banyak narasumber dan juga memberikan banyak informasi, bisa memberikan ilmu dan juga sesuatu yang bermanfaat untuk sobat-sobat Arvegato semua. Amin. Nah, sobat-sobat Arvegato, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga di episode BSA selanjutnya kita bisa menghadirkan narasumber yang lain dan kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik atau mungkin lebih dari OSIS ya, yang lain dari OSIS. Nah, hari ini kita sudah bertanya-tanya tentang organisasi di sekolah. Jadi mungkin lain waktu mungkin kita bisa membahas tentang sesuatu yang lebih diminati oleh remaja-remaja di new normal saat ini. Oke teman-teman, saya Syara Rania selaku pembawa acara di podcast BSA ini pamit undur diri. Tapi sebelum itu kita yel-yel dulu. Oke. Supaya sebelum kita akhir ini kita lebih semangat gitu ya. Oke. BSA Bincang Santai Arvegato. Dan narasumber kita, saya Ratu, saya Maes Faralmar Gusti Firdaus, dan saya Syara Rania bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.